Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini minggu kedua ya, pertemuan 2 mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Sesuai dengan yang dijelaskan di minggu lalu. Ini slide tadi sudah dikirim, silahkan kalian nanti baca. Kalian ulangi lagi nanti kalau misalnya ada rekamannya. Begitu juga dan minggu depan. Nanti jika sudah diberikan slide lebih awal, silahkan dibaca terlebih dahulu. Untuk pertemuan 2 atau minggu kedua kelas C hari ini itu kita akan bahas terkait tentang failure komponen atau jenis kegagalan dalam sebuah komponen atau sebuah produk ya, dimana semuanya berangkat dari 6 jenis bahan secara engineering. Di antaranya yang sudah kita ketahui misalnya ada metal ferro dan ferro. Terus kemudian ada keramik, ada polimer, elastomer, glacis. Ada juga bahan lain mungkin yang tidak tertulis di sini, yang tidak teridentifikasi secara kelompok. Tapi di bagian tengah di sini ada bahan hybrid atau bahan gabungan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di luar ada keterangan mobil hybrid, itu bukan mobil ramah lingkungan ya, tapi mobil hybrid itu ada gabungan antara lebih dari satu mekanisme. Sama seperti yang ini, gabungan lebih dari satu material. Misalnya di sini metal dengan keramik, dia membuat sebuah bahan baru atau material hybrid. Itu kalau 2. Itu juga dengan 3 buah jenis material baru. Misalnya metal, keramik, glacis, membuat sebuah material baru, itu hybrid misalnya. Itu contohnya. Sama seperti yang mobil tadi, mobil hybrid, yaitu gabungan ya antara bahan bakar torak dengan listrik misalnya. Atau misalnya bahan bakar torak bensin dengan bahan bakar gas misalnya. Itu karena disebut hybrid. Jadi dia bisa berganti gitu, berganti kapan dia menggunakan bahan bakar A, kapan menggunakan mekanisme A atau mungkin mekanisme yang B. Kemudian dari 6 hal ini ada metal tadi ya, ferro dan ferro, terus kemudian digabung dengan keramik membuat sebuah material hybrid, ada bentuknya composite atau sandwich. Kemudian ada polimer dan lain-lain. Di mana polimer kalau kita ketahui ada termostat, ada termoset. Itu juga dengan glacis kalau misalnya kita gabung dengan lain-lain. Nah, seperti yang beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa dosen di kita, itu juga ada terkait dengan material hybrid atau salah satunya itu adalah composite, di mana itu adalah ada gabungan bahan alam. Misalnya di sana ada gabungan elastomer, situ ada natural rubber, atau dia gabungkan dengan polyethylene atau polypropylene. Yang digabung terus kemudian membuat sebuah material baru yaitu hybrid. Itu antara polimer dengan elastomer misalnya. Atau digabung antara polimer dengan glacis misalnya. Pada bahan-bahan helm misalnya, untuk bagian inner ataupun outer dari helm. Itu keterkaitannya. Begitu juga keterkaitan penggunaan bahan atau materialnya itu penggunaan bahan atau materialnya itu dari evolusinya, di mana evolusi yang dimaksud di sini adalah evolusi dari kebutuhan manusia. Kebutuhan bisa dilihat bahwa zaman 10.000 BC atau before Christmas, di sini masih dominan gold misalnya, karena segala sesuatu menggunakan emas. Bahkan ada di beberapa dulu di daerah satu desa yang ada yang menggunakan namanya teori El Dorado, di mana semuanya tidak mengenal metal yang lain. Nah, tahunya adalah metalnya gold. Jadi semuanya
bahannya dari gold atau dari emas, baik piring, gelas, sendok, misalnya pancinya dan lain-lain. Padahal memang mahal, tapi zaman dulu yang paling ringkas ya gold karena tidak mudah karat, mudah dibentuk, permeability tinggi, ductile ability tinggi. Jadi mudah dicairkan kembali, rusak, dicairkan, dibentuk kembali, mudah sekali. Beda seperti yang kita lakukan sekarang. Kebutuhannya kalau pada saat casing handphone rusak, ya jadi sampah. Bisa di recycle jika tidak ada zat pengotor yang lain. Kita nulis pakai kertas. Kertas bisa kita recycle. Tapi jika tidak ada pengotor yang lain. Kalau ada pengotor yang lain, ya dia tidak bisa menjadi bubur kertas. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, pada saat perkembangan zaman bahannya di sini metal dari yang sedikit, kemudian penggunaannya makin banyak makin ke sini. Sampai di puncaknya tahun 1950-an. Ya, ternyata di sini terkait dengan adanya Perang Dunia I, kemudian masuk Perang Dunia II, atau diawali dengan revolusi industri. Revolusi industri adanya di langsung Perancis, kemudian di Inggris, di Amerika, yang didasari oleh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, di mana meningkatnya kebutuhan terkait proses bahan. Kalau bahannya metal ya proses bahan. Kalau misalnya proses bahannya itu adalah misalnya wol atau sutra, berarti prosesan bahan wol atau sutra. Jadi bagaimana mengeksploitasi bahan yang banyak untuk bernilai devisa bagi negaranya, sehingga diperlukan untuk memprosesan yang lebih cepat. Begitu juga dengan yang menarik selanjutnya adalah tentang keramik dan glazes. Di sana ada stone atau batu, di mana semuanya dari batu terus kemudian mulai menyempit. Dia menjadi semen, terus udah bentuk pure silika. Akhirnya di sini batu dan lain-lain pun tidak digunakan karena sudah diproses ke bentuk yang lain. Lagi-lagi di sini ada pemprosesan, proses produksi dari materialnya. Bagaimana mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang mentah menjadi setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi ini puncaknya dari atau pada saat Perang Dunia atau pada saat revolusi industri. Makin ke sini ternyata penggunaan metal juga semakin berkurang karena adanya kebutuhan yang berhubungan dengan efisiensi. Semakin banyak kendaraan menggunakan metal, maka semakin tidak efisien, makin tinggi konsumsi bahan bakar, semakin tinggi pula emisi gas buang yang dihasilkan. Maka semakin di-cut ketebalannya dari 2 mili menjadi 1 mili. 1 mili menjadi 0,8 mili, jadi 0,6 mili. Itu adalah perkembangan dari bodi mobil misalnya. Atau beberapa yang tadinya logam sekarang sudah disubstitusi menggunakan polimer. Sehingga nilai polimer jadi semakin besar, kemudian nilai metal jadi semakin berkurang. Nah, kita lihat di beberapa bodi yang berhubungan dengan impact langsung itu masih menggunakan metal, tapi impact-nya karena lebih mudah untuk direparasi. Kita kenal dengan misalnya ada ketok magic, atau misalnya kita bisa forming ulang, karena metal ya bisa dibentuk ulang. Sedangkan di bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan interface, user interface dengan manusia, jadi digunakan bahan-bahan yang soft, polimer, elastomer, ataupun yang lain. Ini contoh-contoh evolusi produk di beberapa produk. Dulu kala yang menggunakan bahan alam, kemudian masuk ke metal, masuk ke polimer, kemudian sekarang sudah dari besar semakin kecil, bahkan menjadi bentuk saku ya. Kemudian selanjutnya tentang material properties atau sifat-sifat dari material.
Di sini sifatnya sebetulnya banyak, lebih banyak yang ditampilkan. Jadi contoh-contoh yang di sini adalah contoh-contoh yang sebagian ya. Contoh misalnya general properties atau biasanya dikenal dengan misalnya physical properties. Dia tidak diberikan pembebanan apapun, tetapi nilainya sudah ada. Nilainya sudah ada bahkan jika tidak dilakukan pembebanan yang lain. Contohnya density atau harga atau yang lainnya. Terus kemudian mechanical properties di situ juga ada beberapa yang terkait dengan mechanical properties, yaitu pembebanan yang terjadi akibat respon dari mechanical. Jadi misalnya proses mechanical-nya dilakukan pembebanan secara vertikal, makanya dia akan menghasilkan apa? Apakah kompresif karena berupa tekan atau kegagalan yang lain. Terus misalnya pada permukaannya misalnya gores, apakah hardness atau yang lainnya. Itu physical properties, mechanical properties. Nah sekarang yang selanjutnya ada juga sifat-sifat bahan yang lain, yaitu thermal properties atau sifat-sifat dari yang berhubungan dengan thermal. Thermal yang di sini hubungannya dengan temperatur. Temperaturnya tidak harus temperatur tinggi, bisa juga temperatur rendah. Di sini ada melting point, ada juga yang lain freezing point. Ada glass temperatur, kemudian ada maksimum service temperatur, ada minimum service temperatur. Jadi masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Atau sifat-sifat yang lain, elektrikal, ada kemampuan bahan atau sifat-sifat bahan terhadap respon dari elektrikal dari listrik. Kalau optikal dari optikal, jadi secara lensa itu. Jadi apabila misalnya dari kecerahan, dari kejelasan, atau misalnya dari transparansi. Kalau eco properties butuh untuk bahan-bahan yang ramah bagi lingkungan atau tidak, atau akan merusak atau tidak bagi lingkungannya. Jadi contohnya dia terkait carbon footprint atau jejak karbon, atau misalnya bisa disebut juga emisi gas buang, apakah berupa CO, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen monoksida, dan lain-lain. Satu bahan disebut failure, gagal, jika dia dilakukan dua hal. Misalnya dilakukan pertama diuji secara fungsional atau diuji secara lab. Kalau fungsional ya jelas, kalau misalnya ban, kita mau pasang ban atau kita mau mencoba kekuatan dari kekuatan dorong piston, maka kita coba paksakan dorongan piston itu ke tingkat yang maksimal atau bahkan melebihi maksimal sampai bagaimana dia akan menjadi rusak. Tujuannya kenapa sampai dirusakkan? Supaya kita tahu bahwa si satu bahan tersebut atau satu komponen tersebut itu akan rusak di titik berapa. Contoh misalnya tadi piston kita maksimalkan gas terus sampai temperatur mencapai 1000 derajat. Ternyata sampai 1000 derajat dia rusak. Nah, kemudian pada saat penggunaan yang wajar di lingkungan atau di sehari-hari, apakah mungkin 1000 derajat itu terjadi? Ternyata di lingkungannya cuma 500, berarti 1000 ini bisa dibilang saya aman. Sudah menjadi komponen ini akan rusak di 1000, sedangkan yang di pasarannya hanya 600. Itu secara fungsional. Atau misalnya fungsionalnya di masyarakat 600 derajat, ya kita bisa set ditambahkan safety factor jadi 700 derajat atau jadi 800 derajat, berapa persen tinggal dihitung. Jadi tidak harus safety factornya tinggi. Safety factor saya sampai 300 derajat, bedanya 300%. Nggak perlu. Cuman sesuaikan dengan keperluannya. Nah, itu yang pertama, jika diuji secara fungsional atau diuji secara lab atau cara merusak
ataupun tidak merusak. Kalau lab kan ada dua ya, destruktif ataupun non destruktif, merusak atau tidak merusak. Sedangkan pengujian merusak kita ketahui sehari-hari. Di sini ada impact, uji impact atau uji impact ya, pengujian impact yang kita ketahui ada pengujian secara izot, ada Jomini misalnya, terus kemudian ada juga Karpi, masing-masing sama-sama di impact, tapi redaman atau penyebaran dari impact-nya itu berbeda-beda, tergantung kita tujuannya mau meneliti atau menganalisis faktor atau apanya, sifat yang di bagian bahan atau komponen mana, dan juga kita ingin meneliti di sebaran yang bagian mana terhadap material apa, itu yang membedakan. Begitu juga dengan tension testing, ujian secara tension berarti secara tarik itu sebenarnya untuk mengetahui nilai dari modus elastisitas secara tidak langsung pada di mana pada saat kalian menguji tarik itu kan ada yang namanya nilai force-nya, terus nilai perpanjangannya, terus kemudian nilai stresnya. Nah, nilai yang hasil itu semua dikompilasi menjadi nilai uji tariknya, yaitu modus elastisitas. Di mana modus elastisitas adalah nilai gradien dari nilai stres atau tegangan dibagi dengan nilai regangannya atau epsilonnya atau elongation. Di mana itu juga akan mengetahui itu sebetulnya bahan ini akan mengalami yield strength sebelum mengalami plastisitas atau mengalami elastisitas itu di titik yang berapa atau di tekanan yang berapa. Begitu juga dengan nilai hardness. Nilai hardness itu untuk kekerasan di permukaan. Jadi kekerasan di permukaan seberapa baik dia untuk menahan pembebanan secara permukaan, baik ditekan ataupun digesek atau digores. Kemudian ada abrasion testing. Abrasion testing di sini sama seperti hardness, cuman bedanya hardness itu menggunakan indentor di satu titik, baik indentor secara setengah bola maupun secara diamond atau secara prisma. Sedangkan abrasion testing dia menggores atau menggesek permukaannya sampai dia mengalami fatigue misalnya, dia mengalami crack atau dia mengalami keausan yang tidak seragam. Tadi destruktif merusak, sekarang ada juga pengujian secara non destruktif. Di sini tidak ada pengujian atau testing yang untuk mengetahui failure, tetapi failure itu terjadi kemudian dilakukan pengujian. Failure-nya yang tidak langsung terlihat, biasanya tidak terlihat oleh mata. Contohnya di sini ada acoustic emission testing. Dia menggunakan gelombang suara akustik. Dye penetrating menggunakan metode warna. Perbedaan warna pada crack atau karat yang terkontaminasi dengan dye penetrant. Beda dengan elektromagnetik. Kalau yang atas tadi akustik menggunakan gelombang suara, dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian ada vibration testing, menggunakan getaran pada mesin. Di mana getarannya itu ada standar, misalnya untuk mesin boiler pada saat vibration testing tidak boleh melebihi sekian persen. Karena apabila lebih dari itu maka beberapa komponen itu akan geser atau akan merubah dari tumpuan di bagian bawah, atau bahkan dia akan merubah dari proses mekanisme dari putaran mesinnya. Makin banyak bergetar, dia akan bergeser. Jadi berbeda. Oh iya, tadi akustik jadi di gelombang suara. Di situ bisa dilihat apakah di dalamnya itu ada karat
atau misalnya sudah lama terjadi karat cuma tidak terlihat di permukaan, sehingga munculnya kopong atau bolong di bagian dalam, walaupun secara mikro itu bisa terlihat. Elektromagnetik dia kurang lebih sama, dia hanya untuk melihat dari ketebalan atau kedalamannya. Tipe-tipe jenis kerusakan komponen menurut Failure Analysis and Forensic Engineering tahun 2020. Tipe kerusakan yang paling banyak itu terjadi pasti korosi. Jika bahannya metal, corrosion hampir 30%. Kerusakan yang selanjutnya terkait dengan fatigue, itu dia kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena dilakukan terus-menerus. Brittle fracture, dia keretakan akibat getas. Kemudian ductile fracture, dia retak terhadap dikarenakan bahan-bahan yang ulet atau lentur. Combination dari thermal maupun fatigue. Jadi ada dua di situ. Di mana temperatur dalam pekerjaan panas juga pekerjaan secara terus-menerus. Jadi kalau kalian lihat di proses produksi biasanya ada hot roll. Jadi di roll juga dia lakukan pembuahan mekanik juga dilakukan secara pemanasan. Terus jenis kerusakan yang lain yaitu dari wear atau gesekan, abrasion, mengalami abrasi, erosion di permukaan, dan radiation damage, yaitu kerusakan secara radiasi. Secara garis besar akan dijelaskan terkait tentang kerusakan secara mekanik dan kerusakan secara dipengaruhi oleh lingkungan. Kerusakan secara mekanik atau mechanical failures, di sini kurang lebih ada beberapa, yaitu fracture toughness, kerusakan terhadap ketangguhan terhadap retak. Terus kemudian ada ductile and brittle fracture. Di situ ada keuletan atau keretakan terhadap keuletan ataupun kegetasan. Kemudian ada fatigue, ya kelelahan terhadap pembebanan dinamis. Terus creep terhadap post joint. Terus kemudian ada excessive wear, contohnya di sini welding, atau kegagalan akibat kombinasi contoh misalnya stress and corrosion, atau kombinasi terhadap thermal dengan mechanical dengan tensile strength. Terus kemudian ada impact loading atau pembebanan secara impact. Contoh di sini ada fatigue atau kelelahan. Kelelahan yang dimaksud bisa multidisiplin. Itu berada berbagai industri otomotif, industri maritim, structure, aerospace maupun industri kereta api. Kemudian komponen-komponennya juga hampir semua bahan atau komponen mekanik itu mengalami kelelahan. Turbin 100 menerus dia akan mengalami kelelahan. Lama-lama akan mengalami crack, mengalami bending, mengalami defleksi, dan lain-lain. Kemudian, jenis-jenis kerusakan itu bisa dibandingkan misalnya dari jenisnya, dari besarannya. Ada atomistik, atau ukuran atom, kerusakan kelelahannya. Ada mesoscale, ada juga makroscale. Atau ada juga yang sudah lama terlihat sekali fatigue-nya lebih besar dari makroscale atau lebih besar dari ukuran makro. Contoh-contoh kerusakan yang harus dari kelelahan. Contohnya seperti ini, misalnya dari kita mendesain, kemudian itu kita spesifikasikan service loading-nya itu di berapa RPM misalnya. Oh ternyata kita udah mendesain bentuknya seperti ini, terus kemudian RPM-nya di antara 2000 sampai 3000 RPM, terus kemudian kita simulasikan. Dari simulasikan, kita coba buat itu ke dalam bentuk analisis dari apakah local strength-nya, terus kemudian dari service
load influences. Jadi pengaruhnya apa sih kalau misalnya ternyata maksimalkan dari 2000 sampai 3000, maksimal sampai 3000 apa yang akan terjadi? Kalau diminimumkan di 2000 apa yang terjadi? Terus dari hal itu, dari yang kita butuhkan, bagaimana kita prosesnya? Akan mempengaruhi nggak atau tidak prosesnya itu terhadap analisis tadi atau terhadap desain yang dibuat tadi. Terus kemudian dari manufakturnya itu, apakah betul bahan yang kita pilih itu sudah cukup mumpuni untuk mendukung, pertama mendukung manufaktur, kemudian mendukung dari desainnya, mendukung dari service loading, hampir semuanya. Semuanya sudah mencangkup, baru dilakukan akumulasi damage atau akumulasi dari fatigue. Jadi ini kelelahannya di bagian mana aja, terus dijumlahkan, ini ada yang dikalikan, ini ada yang dikurangi, akhirnya muncul fatigue damage-nya itu di berbagai sisi ini. Baru kita jadikan solusi. Oh, berarti harus ada penguatan. Oh, berarti harus ada heat treatment. Oh, berarti harus ada komponen lain dan lain-lain. Mechanical failure berikutnya ada tentang ductile and brittle fracture. Ada dua buah. Bedanya adalah ductile itu ulet. Dia masih all ulet itu atau apa? Liat atau gimana. Sedangkan brittle itu benar-benar getas. Contoh yang di B itu satu part itu dibelah menjadi dua, itu terpisah hampir lurus. Tidak ada perubahan bentuk di dalam karena dia bentuknya brittle, getas. Getasnya itu sama seperti getas misalnya pada batu. Kalau misalnya dia tidak mengalami perubahan bentuk tapi retak, langsung rusak. Getasnya sama seperti kaca. Kaca yang kalian ada di rumah atau pada kacamata atau pada spion, pada saat dia pecah ada pembebanan secara vertikal, dia pecah. Karena dia tidak mengalami defleksi atau elongation atau mengalami modus elastisitas dan lain-lain. Berbeda dengan yang di sebelah kirinya ductile failure, kerusakan secara ductile. Dia mengalami cup and cone. Dia cup, maksudnya cup itu di sini ada berbentuk mangkok. Di sini ada bentuk cone di satu sisinya karena awalnya bersatu di sini. Di mana di dalamnya dia tidak bisa mempertahankan posisinya. Jadi di bagian tengahnya awalnya diameternya 5 misalnya, jadi diameter 3. Di mana diameter 3 itu dia mengalami kompresi. Diameternya 5 jadi 3, ukurannya bertambah panjang, tapi kepadatan di dalamnya semakin tinggi sehingga lama-lama yang jadi getas. Sehingga dia putus. Ini cup and cone, ini bagian, anggap ya, ini bagian atas, ini bagian bawah. Lama-lama kalau diuji akhirnya pengurangan diameter terus akan menjadi necking. Sama seperti kita uji tarik. Mengalami necking, terus kemudian kita tarik. Semoga dia terpisah. Kemudian fracture toughness. Fracture toughness merupakan satu, jika di Indonesia kan ketangguhan terhadap retak. Ketangguhan terhadap retak yang dimaksud yaitu kemampuan suatu bahan itu untuk menahan kegagalan yang disebabkan oleh retak, baik itu retak di tengah atau retak secara center crack ataupun secara compact atau di samping. Center crack-nya ini keretakan di tengah. Di tengah itu maksudnya bisa di tengah benda ataupun di dalam benda. Yang seperti yang dicek tadi menggunakan misalnya akustik atau menggunakan ultrasonik. Ternyata ada crack di bagian tengah. Ketangguhan terhadap retak itu yang dimaksudkan apabila ada keretakan itu akan mempengaruhi semua komponen. Contoh yang paling gampang adalah tabung gas. Tabung gas yang di rumah yang digunakan untuk kompor, di mana dia lakukan penggunaan, walaupun jatuh, walaupun kebanting, ternyata dia tidak rusak, hanya penyok. Penyok tidak jadi masalah. Yang penting dia jangan crack. Pada saat dia crack, ada kemungkinannya cuma dua. Gasnya itu bocor keluar atau gasnya itu meledak. Karena kelebihan tekanan yang berbeda di bagian luar sama bagian dalam dari tabungnya tersebut. Sehingga dimaksimalkan
jangan sampai dia mengalami crack. Selain pada tabung gas juga pada pressure vessel atau penyimpanan atau bejana tekan yang di dalamnya berisi gas bertekanan atau gas terkompresi. Sama seperti bejana tekan itu kalian gunakan pada saat biasanya kalau di dapur tuh yang paling mudah itu presto ya, panci presto. Pada saat panci presto sudah selesai, pada saat dia sedang berjalan, dia akan mengeluarkan tekanan melalui yang bolong, yang sudah pasti bolong, jadi menghasilkan bunyi. Tetapi apa yang akan terjadi pada saat dia bertekanan tersebut, sedang panas, sedang bertekanan, kalian buka secara terpisah ya. Tolong di mute ya. Oke, sama panci presto. Itu kalau dibuka, itu dia secara tidak langsung sebetulnya sedang menekan di bagian dalamnya, menekan ke segala arah di bagian dalam panci. Pada saat dibuka, itu bisa loncat si pancinya. Kenapa? Karena gas bertekanan itu meledak keluar. Itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan kalau itu adalah contoh pada saat dibuka, anggap saja yang dibuka itu adalah berbentuk crack atau retak secara mendadak. Itu sama seperti itu. Di sini ada 2 buah jenis ya. Kalau misalnya di tengah ya perhitungannya beda. Jenis pengujiannya juga berbeda. Dari jenis retakannya, samping atau tengah, terus kemudian dihitung dari tengah retakan ke samping berapa ininya, terus kemudian ditarik, dikasih load, ditarik dari atas ke bawah, dan lain-lain. Nah, kemudian clip atau bolt joint. Ini pada mur dan baut. Ini contohnya jika ada 2 buah komponen atau 3 buah komponen itu yang menahan dan ditahan oleh 1 buah baut. Contohnya yang di bagian gambar yang sebelah kanan. Dia menahan yang bagian biru dengan yang bagian yang biru yang ini, yang saya tandai merah, dan bagian yang kuning. Dia menahan keduanya agar membentuk lingkaran yang sempurna sehingga posisi dari yang warna hijau yang bagian tengahnya itu tidak berubah. Padahal pada kenyataannya yang bagian hijau itu misalnya dia bergerak secara dinamis terus-menerus, maka otomatis akan terjadi pergeseran ke arah kiri ataupun ke arah kanan dari penahan ringnya tersebut, yang biru maupun yang kuning. Dia akan bergeser-geser. Sehingga di situ terjadilah beban-beban yang mempengaruhi pada botnya atau pada bautnya. Itu yang dinamakan dengan nilai creep atau kegagalan creep. Wah. Walaupun di dalamnya pada baut biasanya banyak pembebanan yang lain pada saat di pengencangan, baik itu puntir maupun geser. Oke. Berikutnya kegagalan secara mekanik ada excessive wear atau bearing. Contohnya pada bearing. Bearing yang dimaksud bisa bearing secara keseluruhan maupun ball bearing. Di sini ada jenis kerusakan yang diakibatkan excessive wear atau gesekan atau kausan yang berlebihan. Di gambar yang bagian kiri atas, ini saya dilihat kerusakan-kerusakan yang akibat dari gesekan pada bola bearing yang sudah aus sehingga malah merusak komponen yang lain. Begitu juga dengan di gambar yang bagian tengah. Bisa dilihat jika di zoom terlihat kemakan di bagian tengahnya, sehingga harusnya bisa dipreventif dengan mengganti beberapa komponen karena sudah merusak. Akhirnya seluruh komponen diganti. Setidaknya ada menurut Ford Motor Company setidaknya ada 6 jenis kerusakan yang disebabkan oleh gesekan atau keausan yang berlebih pada bearing. Contohnya di sini lack of oil. Di sini overlay wipe out. Jadi dia sebetulnya kekurangan dari pelumas. Kekurangan dari pelumas terlihat dari beberapa bagian
yang tersapu di beberapa bagiannya. Terus kemudian di sini ada fatigue failure, dia kelelahan pada beberapa bagian. Di sini dia mau contoh-contohnya dilihat pada munculnya pocket atau munculnya crater atau dentit pada permukaannya. Contohnya ya seperti yang kayak pocket atau misalnya craters itu seperti ada cekungan, ada Sundanya dekok gitu. Yang berikutnya scratch by dirt atau dia tergores itu karena tidak ada masalah antara housing maupun dari bearingnya. Ternyata yang jadi masalah adalah kita kurang teliti dalam membersihkannya sehingga ada komponen atau debu lain yang masuk sehingga tergores lah atau kerikil kecil tergores di permukaannya sehingga akan merusak atau melukai dari bodinya. Yang berikutnya taper journal. Di sini dia seperti ada cekung di sini. Overlay gone from entire surface. Jadi hampir seluruhnya sebagiannya itu hilang. Itu gara-gara ada penekanan yang dari ball bearing yang tidak bulat sempurna misalnya. Terus kemudian ada radius right, itu seperti penggumpalan di bagian ujung karena penekanan yang terus-menerus di bagian tersebut. Kalau digambar itu seperti ini. Jadi di sini ada penggeseran atau gumpalan di bagian ujung di bagian ini. Sehingga dia disebut radius. Baik radius seperti ini ataupun mungkin seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini bright, improper sitting. Dia itu sudah aus sebetulnya, tapi tetap digunakan. Seperti yang kalian gunakan pada kampas rem misalnya. Itu dia mengalami gesekan, tetapi ampasnya sudah habis. Akhirnya dia seperti bright atau terang atau kayak seperti terpoles mengkilap gitu. Padahal itu adalah salah satu contoh bahwa merusak di kedua bagiannya. Ampas remnya sudah habis atau ball bearingnya sudah habis, dia memakan kedua belahnya. Komponen A rusak, komponen B rusak, ya harus ganti dua-duanya. Gitu. Kemudian berikutnya ada impact load. Impact load atau pembebanan, misalnya cara impact. Kalau misalnya impactor adalah yang penekannya adalah warna orange, di sini ada A, B, C, D, E. Yang dimaksud adalah ada 5 jenis. Apabila ada impactor, ada sebaran kerusakannya sejauh mana. Contoh misalnya yang A, pada saat ada impactor bagian atas, kompresi local damage, dia akan rusak hanya pada impactor yang bersinggungan saja. Terus kemudian impactornya tersebut akan mentransmisikan gelombang stres sesuai dengan ritmenya. Contoh misalnya kalau kita masukin ke dalam sesuatu atau koin ke dalam air, nah itu kan dia akan membentuk gelombang transversal. Nah di situ dia akan sama seperti ini. Setidaknya dia akan memberikan pembebanan secara wave atau secara gelombang. Walaupun makin jauh gelombangnya, dia akan semakin lemah. Jenis impact load kedua berikut adalah fractional crack. Dia akan mengalami cracking pada saat ada impactor masuk. Dia akan mengalami cracking yang searah dengan arah impactornya. Kalau impactornya tadi ke bawah, maka dia akan mengalami crack seperti lembaran rambut, tapi searah dengan impactornya, arah impactor. Sedangkan yang C ada local crushing. Dia mengalami kerusakan sama seperti yang di local damage, tapi dia akan mengalami local shear plug atau dia akan mengalami kerusakan di bagian dari local crushing ke bagian ujungnya. Sudah ada yang terdegradasi. Sedangkan yang global shear plug dia rusak bahkan seluruhnya di beberapa bagiannya. Sudah ada yang hancur.
Sedangkan yang terakhir, incline flexural shear crack, dia lebih ke sama seperti flexural crack, bukan hanya searah tapi multiple flow dari si cracknya. Bahkan ada yang searah, ada yang berlawanan arah, ada yang tegak lurus dan lain-lain. Jadi bisa beragam. Kegagalan secara environmental, secara lingkungan itu disebabkan ya biasa di dalam lingkungan kan kita secara alam ya. Kita tahu kan ada udara, ada air, ada tanah, ada panas atau dingin, thermal, ada UV light atau sinar matahari. Begitu juga kegagalan ini biasanya ya kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga air. Terus pembangkit listrik tenaga panas bumi, karena ground tadi ya. Pembangkit listrik ada solar heater, terus kemudian ada pembangkit listrik solar cell, UV light. Nah, itu yang dimanfaatkan karena pada saat kita memilih satu bahan, itu harus diperhatikan impact-nya terhadap lingkungannya atau lingkungan memberikan impact apa terhadap material tersebut. Bisa dua arah. Contoh di sini wine atau wind. Wind failure. Wind failure di sini maksudnya adalah kerusakan terhadap angin. Banyak yang berhubungan dengan ketinggian pasti akan dipengaruhi oleh angin atau udara yang bergerak. Contoh, misalnya turbin atau propeller pada pembangkit listrik tenaga bayu. Pada saat dia dipasang, dia berputar, apakah dia akan mengalami defleksi? Terus apabila defleksi berapa persen, apakah akan mempengaruhi ke secara fungsi atau tidak? Lama-lama apakah akan menjadi patah atau tidak? Begitu juga dengan gedung-gedung pencakar langit. Pada saat kita mendesain bahannya untuk apa, ya jangan sampai dia terlalu tegak atau terlalu getas. Dia kita buat sekuat-kuatnya. Padahal dia goyang-goyang kena angin, kalau getas ya langsung patah, jatuh gitu. Harusnya kita bisa memberikan suaian sehingga pada saat angin menerpa di atas itu masih bisa kembali ke titik awal lagi. Begitu juga dengan water. Kalau tadi membangkit listrik tenaga bayu, sekarang tenaga air. Pada saat misalnya tanggul dibuka ataupun ditutup pintu airnya, di situ ada tekanan udara yang menekan secara kuat. Di situ kita harus pilih bahan. Kira-kira bahan apa yang kuat, yang mampu menahan air, aliran air, terus juga dia tidak jelas air akan menyebabkan korosi misalnya. Jangan sampai nanti lama-lama korosi, keropos di bawah. Terus ada juga dengan soil atau ground atau tanah. Kegagalan pada saat kita membuat blade atau pisau pencacah rumput, misalnya pemotong rumput. Di situ secara tidak langsung dia akan mengikis seluruh dari tanamannya, dari kena juga tanahnya, terus ada air di sana, terus ada udara bercampur. Apa yang akan terjadi? Itu menjadi concern pada saat pemilihan bahan secara kerusakan. Thermal juga sama. Thermal yang dimaksud adalah bisa thermal, high thermal atau low thermal. Bisa temperatur tinggi, bisa temperatur yang di bawah 0 derajat bahkan. Itu terlihat pada saat kita memilih bahan pembuatan alat berbeda. Pembuatan alat antara termos yang mempertahankan panas di bagian dalam dengan freezer yang mempertahankan dingin di bagian dalam. Bahannya jelas beda. Pertimbangannya juga berbeda. Jadi intinya semakin sesuai dengan fungsinya, semakin apakah mempertahankan semakin cepat makin bagus atau tujuannya mengalirkan panas lebih cepat. Ada satu misalnya setrikaan. Ya, setrikaan ya mengalirkan panas lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Berbeda dengan termos tadi, mengalirkan panas dengan selembat mungkin. Itu yang dimaksud dengan
kita memilih bahan yang berhubungan dengan thermal. Begitu juga dengan UV light. Semua bahan, material yang terkena paparan langsung matahari, dia akan mengalami kerusakan. Kerusakan baik catnya, baik bodinya, ataupun hal yang lainnya. Sama seperti kulit manusia, gitu. Kalau misalnya terlalu berlebihan terkena panas, dia akan mengalami iritasi, mengalami kerusakan, bahkan ada yang sampai penyakit-penyakit yang kronis yang disebabkan oleh sinar matahari. Ini ada berbagai jenis corrosion. Corrosion tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan sama sekali pada semua jenis barang metal atau barang logam. Makanya syarat dari corrosion itu ada 3 jenis. Ada 3 komponen. Pertama metal, kedua water, yang ketiga oksigen. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak terpenuhi, karat itu kemungkinan kecil dia akan muncul. Contoh misalnya kalau misalnya mau di produk yang sering terjadi karat, kita ganti bahannya, ya pertama jangan pakai metal. Kita bisa pakai polimer, komposit dan lain-lain. Tapi apakah kriteria lain terpenuhi tidak? Misalnya strength-nya, apakah modulusnya terpenuhi atau tidak, dan lain-lain. Atau untuk menghindari corrosion, bisa aja kita jauhkan kontak dari air atau jauhkan kontak dari oksigen. Kita buat ini di bahan hampa udara misalnya. Atau bahan-bahan metal tapi digunakan di luar angkasa. Karena katanya tidak ada oksigen, berarti harusnya tidak ada karat dong. Gitu. Kemudian di sini ada setidaknya ada 10 jenis kerusakan secara corrosion. Ada uniform atau seragam. Ya karatnya menyeluruh kalau dilihat secara garis besar. Ada secara intergranular, dia ada titik-titik, terus kemudian ada beberapa yang padat. Mungkin pada bolt atau baut yang contoh yang di sini. Ada juga contoh kerusakan galvanik. Contoh pada yang satu sisi dia intergranular, tapi satu sisi dia bahkan termakan, merusak. Terus kemudian ada crevice, ya di sini dia di bagian dalam sama seperti yang tadi. Pitting juga sama, dia hampir seluruh bagian kena makan. Di sini ada hydrogen damage, dia mungkin terkait ada penggunaannya dengan hidrogen. Stress corrosion, dia seperti awalnya menggunakan rambatan dari rambatan-rambatan halus seperti rambut atau akarnya. Makin merambat ke dalam dan makin ke dalam. Kerusakannya tidak merusak secara pitting atau galvanik, tapi secara rambut halus, tapi ternyata merusak bagian dalam. Itu juga lebih bahaya. Ada corrosion fatigue, dia kerusakan terhadap terus menerus pada produk itu, misalnya di air laut ya, sehingga corrosion fatigue. Hydrogen induced cracking, dia karena bahannya itu digunakan untuk diinduksi dengan hidrogen, sehingga dia mempercepat proses korosi ya. Cavitation atau erosion juga sama. Jadi dia lebih ke adanya kavitasi atau erosion pada permukaan benda kerja pada proses tertentu. Nah ini contoh thermal failure atau UV light. Bodi mobil terlalu panas atau bagian interiornya. Nah, di sini ada 2 jenis, ada flaking, ada cracking. Di mana flaking bagian luar biasanya. Kalau cracking itu sudah retak ke secara bodi atau strukturnya. Kalau kita lihat di bagian bodi mobil jelas flaking. Nah, kalau di bagian kanan ini cracking kalau menurut saya karena dia sudah merusak di bagian dalamnya. Nah, ini soil degradable atau estimasi dekomposisi sampah-sampah pada pada tanah ya. Tanah itu mampu untuk mendegradasi sampai seberapa baik terhadap sampah yang dikonsumsi oleh manusia.
Kemudian ada penyebab dari failure komponen, atau penyebab dari kegagalan komponen secara garis besar sampai saat ini. Hampir 50%, hampir 40%, atau bahkan lebih sampai saat ini komponen itu gagal gara-gara desainer salah memilih bahan atau pure selection of material. Itu maksudnya pemilihan bahannya itu nggak bagus gitu, nggak sesuai, sehingga dia gagal lebih cepat atau rusak lebih cepat. Jadi jangan sampai yang kuat belum tentu yang cocok. Contoh misalnya pemilihan bahan tadi, misalnya kita cocok bahan ini kuat, bahan ini tidak mampu patah dan lain-lain, kita gunakan, ternyata digunakan untuk bahan yang harusnya dia memiliki toleransi terhadap ductile atau pergeseran atau kelenturan. Akhirnya pada saat kena beban patah langsung. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalnya pada pemilihan bahan pada rangka apa kalian buat, misalnya mobil atau go-kart misalnya. Kalian buat sasisnya apa nih? Sasisnya baja karbon misalnya, atau baja pipa, bentuknya pipa, kita pasang, kita sesuaikan, tebalnya sekian, kuat nih. Itu kan pemilihan bahan yang istilahnya terlalu mengada-ngada. Padahal harusnya pemilihan bahan bukan berdasarkan hal tersebut. Jadi harus berdasarkan sifat materialnya. Jadi kalau misalnya suatu saat patah, tiba-tiba patah pas digunakan, atau misalnya kok manuvernya kurang nyaman, itu gara-gara hal itu. Jadi pemilihan bahan. Seperti yang kalian lihat juga di kapal Titanic ya, itu juga terjadi gara-gara kesalahan dalam pemilihan material. Kemudian manufacturing defect. Manufacturing defect itu pada saat kegagalan pada saat proses manufacturing ya, atau pada saat pembebanan secara mekanik. Manufacturing defect misalnya kalian salah pada saat pengelasannya, penyambungannya, atau salah ternyata saat proses turningnya dan lain-lain. Kemudian incorrect design analysis itu masih salah terkait analisis desain. Banyak dari kita salah menganalisis desain, misalnya menggunakan ANSYS atau menggunakan SolidWorks. Terus kalian jelaskan terkait misalnya ada von Mises. Von Misesnya sekian-sekian. Ternyata pas dicoba, ternyata tetap patah gitu. Padahal tadi von Misesnya aman misalnya. Ternyata kalian salah terka atau salah menganalisisnya. Bahkan sebetulnya bukan hal itu. Ada komponen lain. Banyak dari kita membuat sebuah tugas akhir, satu komponen alat, dia buat tumpuan di satu titik di tengah, dia hanya menggambarkan itu menggunakan seperti cantilever atau menggunakan seperti beam. Padahal di dalamnya masih banyak komponen-komponen yang tidak dia hitung pembebanannya. Itu adanya kesalahan dalam mendesain analisis. Yang terakhir adalah melebihi limit dari desain. Pada saat kita mendesain sebuah sepeda motor maksimal 100 kilo, terus kemudian kita tambahkan desainnya juga terkait safety factor. Safety factor jadi 100 jadi 120 kilo. Nah, pada saat yang menggunakannya lebih dari 120 kilo, misalnya 130 patah, wajar. Itu namanya exceeding design limit. Tapi kalau misalnya diperkirakan 120 atau 100 kg, baru 80 kg yang menggunakan sepeda motor, ternyata udah rusak. Berarti kegagalan dalam desain analisis. Itu contohnya. Kemudian, oke, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Ya, Nurul Arifin, kenapa? Ya, dulunya terima kasih Pak Dery. Izin bertanya Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Nurul Arifin.
izin bertanya perihal lebih tepat pengujian destruktif atau yang non destruktifnya Pak? Atau memang tergantung dari kebutuhan yang emang butuhnya itu non destruktif atau nonnya gitu Pak? Udah? Sudah Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya destruktif maupun non destruktif, baik lagi tadi, harusnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, tidak ada. Jadi keduanya itu sesuai kebutuhan. Jadi sama seperti apa ya? Contohnya misalnya kalian mau menguji hasil las, hasil pengelasan ya. Misalnya hasil pengelasannya pengelasan siku misalnya. Pengelasan siku. Kalau kalian mau menguji kekuatan dari pengelasannya, berarti otomatis namanya kuat ya, penguatan. Berarti penguatan berarti misalnya saya mau ngelas itu untuk arm motor, arm swing misalnya di gagang motor misalnya. Nah, pada saat saya mau mengukur kekuatan, berarti pada saat pelaksanaannya atau fungsionalnya, dia itu akan mengalami tarik, akan mengalami geser, akan mengalami puntir. Makanya hasil pengelasan tadi saya tarik, atau saya tekan, atau saya geser, sesuai dengan yang ada di fungsionalnya tadi. Makanya itu harusnya mau tidak mau harus destruktif. Jika yang dibutuhkan adalah hal tersebut. Tapi kalau misalnya hasil pengelasannya, saya ingin tahu di dalamnya itu sebetulnya yang saya las tadi, itu udah seluruhnya sempurna tertutup atau tidak. Atau jangan-jangan ada yang oksigen yang terperangkap. Di mana kalau kita ketahui, di mana pada saat pengelasan oksigen yang terperangkap, itu akan mengalami porositas. Itu akan kekuatannya akan berkurang. Makanya kita uji itu dengan ultrasonik misalnya, non destruktif. Kita uji secara elektronik, ultrasonik. Ternyata di bagian sini itu belum sepenuhnya tertutup. Atau misalnya hasil lasannya sudah digunakan selama 10 tahun, di luar kok nggak ada tanda-tanda korosi ya. Nah, makanya kita cek dengan ultrasonik. Menggunakan ultrasonik apakah di dalamnya ada yang sudah terdegradasi oleh korosi atau tidak. Terus ternyata dari ultrasonik terlihat nih. Tapi kita masih belum puas. Apakah betul ada degradasi korosi atau tidak? Gampang. Kalian merusak itu. Kalian belah, baru buka. Betul nggak di dalamnya ada degradasi yang terjadi gara-gara ultrasonik. Jadi intinya itu. Jadi semuanya kembali kepada kebutuhan masing-masing. Jadi masing-masing jangan sampai butuhnya apa, kalian lakukannya apa. Jadi jangan sampai bodi mobil itu butuhnya ringan, kuat, dan ulet misalnya. Tetapi kalian malah meningkatkan nilai kekerasan. Nonsen, berarti salah besar. Jadi intinya harus sesuai. Jadi jangan sampai kalian menguji ke modulus elastisitas, tapi kalian uji impact misalnya. Itu jangan seperti itu. Silakan uji berdasarkan kebutuhan, berdasarkan secara fungsinya. Itu. Mungkin itu Nurul Arifin. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Ada respon lagi mungkin saya coba tanya mungkin satu-satu. Kenapa Ryan? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk perihal ini ya, apa namanya, panel surya itu kan kata Pak Jojo itu efisiensinya kurang banget, sama bahannya itu gampang rusak gitu. Itu terjadi karena kegagalan dalam komponen atau hanya materialnya aja belum ketemu Pak yang pas dalam untuk panel surya ini Pak? Oke. Efisiensi dari panel surya untuk saat ini berapa? 20% efisiensi. Ada yang sampai 30%. Jadi kalau kita merujuk
pada bahan yang digunakan pada panel surya secara konvensional. Secara konvensional panel surya itu yang dulu ya, yang di awal-awal itu monokristalin. Terus ada yang menggunakan polikristalin. Terus bisa menggunakan thin film. Terus ada DSSC. Nah, itu makin ke sini itu makin ramah lingkungan, makin banyak digunakan. Oke, terus monokristalin dengan polikristalin beda. Monokristalin itu masih seperti bongkahan full, tapi polikristalin itu udah hasil pecahan-pecahan dari monokristalin, sisanya itu digabung menjadi polikristalin. Nah, itu tuh yang membedakan efisiensinya rendah itu karena banyaknya loss. Contoh, kalau kalian belajar tentang solar cell, di mana dia mendapatkan energi dari sinar matahari, terus kemudian masuk, terjadinya PN junction atau loncatan elektron misalnya. Loncatan elektron, sehingga loncatan elektron itu yang menjadi listrik. Nah, dari sinar matahari ke mengalami PN junction aja itu sudah berkurang, misalnya 20-30%. Ya kan? Dia sudah berkurang efisiensinya. Dari 100, misalnya 100 cahaya masuk PN junction, dia mengalami loncatan. Loncatan itu ada yang loss, ada yang menguap. 30% hilang. Terus dari situ dia bergerak ke inverter melalui kawat listrik atau kabel. Di situ juga dia mengalami loss. Mengurangi lagi dari 30 nambah lagi loss, misalnya 20 jadi 50. Dari inverter masuk ke inverter. Dari inverter dia mengubah misalnya dari DC menjadi AC. Dari DC menjadi AC terus masuk ke dalam aki. Akinya dia masuk, dia akan mengalami panas di perjalanannya dan lain-lain, dia akan mengurangi lagi 10% atau 15%. Terus kemudian dari aki, dari baterai, dia salurkan kembali ke mana? Ke komponen yang lain. Ke komponen yang lain, contoh misalnya dia dari baterai langsung ke lampu misalnya. Masuk ke lampu, dia mengalami kabel, itu loss lagi. Itu. Jadi terjadinya pengurangan efisiensi karena nilai loss-nya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang tersimpan. Gitu. Itu tuh nilai loss itu tuh jika monokristalin, dia masih satu kristalin. Tapi kalau polikristalin, dia dari beberapa yang kecil-kecil itu yang bongkahan-bongkahan, kepotong-kepotong, itu malah makin banyak belokannya. Dari cahaya BN junction, terus kemudian dia gerak, kemudian ada simpangan lagi karena dia poli kan. Ada simpangan lagi, ada kristalin yang baru, simpang lagi, itu makin tinggi nilai dari loss-nya. Gitu. Jadi nilainya itu rendah gara-gara nilai itu. Terus sekarang muncul metode yang baru yaitu thin film. Kalau kalian tahu, rumput itu bisa diekstrak menjadi ekstrak, kemudian masukkan ke thin film, kemudian itu bisa menggantikan tadi kristalin untuk mengabsorb cahaya sinar UV menjadi energi surya tadi. Itu juga bisa, tapi efisiensinya sudah semakin kecil. Waktu awal bagus, tapi lama-kelamaan kan si ekstraknya itu pudar, hilang, jadi akhirnya menampung dari sinar mataharinya juga semakin rendah. Jadi logikanya gitu. Gimana tadi Ryan Hakim? Ya, jadi logikanya gitu. Jadi dia efisiensi rendah karena semakin banyak loss. Sama seperti gini, kamu bawa ember dari sungai, isinya air ya, Raihan, kamu bawa ember, kamu dari sungai, rumah kamu di atas gunung. Nah, kamu ngambil, terus kamu jalannya aja udah batu. Berarti kan ada air yang keluar. Nah itu loss dari kabel misalnya. Kabel dari perjalanan. Terus kemudian kamu melewati jembatan, tadi PN junction. Ada lompatan. Kamu ngelewatin jembatan, loncat misalnya. Oh, itu juga ada loss juga. Itu.
Mungkin dari satu ember nyampe paling kamu cuma satu gayung, jangan-jangan udah ke atas gitu. Dari dia melewati berbagai jalan, akhirnya apa namanya, efisiensinya jadi berkurang, banyak loss-nya. Itu yang dimaksud Ryan. Oke? Halo? Iya Pak. Tapi kalau untuk apa namanya turbin air sama turbin angin itu kan efisiensinya lebih gede Pak. Apa Iya. karena jumlahnya beda gitu perjalanannya? Jadi gini, turbin air, turbin angin itu kan langsung dari generator kan. Iya kan? Kalau matahari kan beda. Sekarang gini, matahari. Solar panel, kamu pasang gini ya, nggak ada matahari nih. Ada begini misalnya 15 derajat. Tetapi pada saat si sudutnya ini, atau misalnya di mataharinya tiba-tiba ketutup sama awan, nah itu juga sudah berhenti. Awalnya dia tadi mau mengisi banyak, berarti efisiensi berkurang lagi. Itu sebelum masuk ya, sebelum masuk ke panel surya. Itu ada faktor awan, terus sudutnya. Karena sinar matahari atau matahari dengan panel surya itu harus sekian derajat maksimal, 15 derajat. Itu banyak sekali faktor X-nya. Tapi beda jika kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air, di mana air langsung memutar turbin, turbin langsung menghidupkan generator, kemudian bahkan langsung si listriknya itu di-inject ke dalam baterai misalnya. Itu kan langsung. Kamu pernah tahu nggak kenapa pembangkit listrik kita nggak pernah ada yang menyalurkan jauh? Contoh, kenapa nggak buat pembangkit listrik tenaga air aja di Kalimantan untuk menghidupi daerah Sulawesi atau Irian Jaya itu? Karena apa? Biaya operasionalnya tinggi. Karena harus membuat kabel banyak. Tapi kabelnya itu lama-lama makin ke ujung, habis listriknya. Gitu. Jadi kenapa kok bisa habis sih Pak? Nah, kalian harus belajar lagi teknik tenaga listrik. Di sana di situ ada hambatan. Ada kan tadi kan yang mempengaruhi kecepatannya kan kuat arus, tegangan. Ada hambatan. Hambatan itu per apa? Per sekian meter itu ada hambatan. Berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi. Belum loss yang dikurangi dari hambatan, selain dari hambatan dari listriknya. Gitu. Ya gitu, Rehan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Coba ini saya mau nanya dulu. Fahri, Rizik. Iya Pak. Coba, Pak Rizik tadi ada berapa jenis material sih secara engineering? Halo? Ada 6 ya Pak? Ya, ada 6. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada hybrids, metal, polymer, elastomers, glasses, sama keramik. Kalau hybrid itu apa berarti? Kalau hybrid itu gabungan lebih dari satu material. Contohnya gimana? Contohnya gimana Pak Ari? Halo? Agak lupa sih Pak. Lanjut, pindah. Yo Bagas, Perkasa. Mau bertanya sih Pak, izin bertanya Pak. Udah nggak bertanya nih, saya mau nanya sekarang. Udah lewat.
Iya, Pak. Ya. Eh, sebetulnya faktor apa yang mempengaruhi tiba-tiba penggunaan metal makin banyak di abad pertengahan abad pertengahan abad 20 ya. Penggunaan metal kan awalnya sedikit tuh. Kemudian tiba-tiba jadi banyak dari tahun 1800 sampai 1900. Halo? Izin menjawab ya, Pak. Hmm. Jawaban saya mungkin karena kebutuhan juga, Pak. Terus juga di tahun 1800 sampai sekarang itu banyak yang membutuhkan bahan-bahan metal sih, Pak. Gitu aja, Pak. Ya, salah, dulu juga banyak. Sekarang juga banyak, tapi berkurang sekarang. Nanti, Surya, Ya, Pak. ya kenapa tuh Surya? Karena munculnya revolusi industri, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan eksploitasi sumber daya, Pak. Oke. Ya, yuk lanjut. Rifki, Maulana. Halo? Iya, Pak. Ini kan tadi saya jelasin tentang material properties. Emang apa sih material properties itu? Halo Rifki. Jawab. Material properties ya, Pak? Ya. Apa tuh? Belum tahu, Pak. Nah, ini. Ayo lanjut. Ganti. Danis jawab, Danis. Ya, Pak. Izin Ya, menjawab, jawab. Pak. Material properties mungkin kayak sifat dari material tersebut, Pak. Kayak sifat mekanikalnya, sifat thermal, sifat elektrikalnya, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke. Lanjut Danis. Coba satu lagi. Material properties digunakan pada saat untuk apa sih? Digunakan bisa untuk menentukan dari penggunaan material tersebut, Pak. Oke, lanjut Yusuf. Iya, Pak. Nah, itu tadi disebutin tuh mechanical properties itu maksudnya apa? Oh, kalau dari saya sendiri itu mechanical properties adalah bahan-bahan yang akan digunakan pada suatu komponen, Pak. Salah. Kok bahan? Kan katanya tadi kata Dani sifat, bukan bahan itu. Apa? Yusuf? Gimana, Pak? Ya, jawabnya apa tadi? Mechanical properties adalah bukan bahan. Mechanical properties itu sifat tadi kan kata Danis, bukan bahan. Ya, Pak. Apa? Sifat yang digunakan pada alat, Pak, kayak apa? Yuk. Mohon maaf, Pak, sinyal gimana? Yuk. Ulangi. Apa? Mechanical properties adalah Sifat-sifat yang digunakan pada suatu bahan komponen, Pak. salah. Izin menjawab, Pak. Ya, Isma. Mechanical properties adalah pembebanan yang terjadi akibat proses mekanikal. Ketuker kata-katanya.
Mechanical properties adalah sifat bahan yang terjadi akibat pembebanan mekanik. Jangan tukar-tukar ya. Oke, lanjut. Farastio. Ya, Pak. Ya. Dari 4 jenis destructive testing yang saya jelaskan tadi, coba kira-kira dari 2 testing tersebut sifat material apa yang kita cari? Destruktif itu untuk ini Pak, pengujian bahan dengan cara merusak Pak. Sedangkan yang non destruktif itu buat menguji bahan material tapi tanpa merusak Pak. Ya, saya ulangi, pertanyaannya bukan itu, bukan perbedaan 2 itu, tapi dari 4 jenis destructive testing, ya harus dia ya. Dari 4 jenis, ini kan 4 jenis kan kamu lihat situ ada tuh, ada impact, tension, hardness, sama abrasion yang saya tampilkan tadi. 2 dari itu kira-kira berhubungan dengan material properties yang mana saja? Material. Yang ini Pak, mechanical Pak. Setahu saya Pak. Iya, yang mechanical properties yang mana aja? Yang hardness, terus ada yield strength, ada elastis modul, sama tensil Pak. Contoh misalnya impact, hardness tadi apa aja? Hardness tuh menguji kekuatan ya Pak. Hardness kok kekuatan sih? Apa? Hardness nih. Dalam hardness itu muncul sifat material yang apa aja? Ini Pak, ketahanan ya Pak. Ketahanan bahan Pak. Kacau nih Pak Rasio. Ganti, Fadil. Ya Pak. Ya, gimana Fadil? Jawabnya Fadil. Dari destruktif, dari 4 destruktif itu. Contoh kamu mau 2 yang mana, terus dari 2 itu sifat materialnya itu yang kita cari, sifat mechanical properties itu yang ini gitu. Yang pertama dari tension testing Pak, menggunakan material plastik untuk mengukur keuletan atau keuletannya itu Pak, elastisitasnya atau plastisnya. Lalu untuk yang abrasion testing untuk mengetahui apa itu? Kegetasannya Pak. Kok abrasion getas sih? Apa ya? Yuk, lewat tadi. Kan yang gampang nih hardness testing, berarti kan di sini ada hardness. Nilai hardness satuannya misalnya kalau pakai hardness Vickers, hardness Bignell. Terus misalnya kamu mau pakai yang tension tadi ada tuh, ada elongation, ada yield strength, terus ada yang modulus misalnya. Terus abrasion testing misalnya kamu ada wear, ada loss coefficient, wear rate, itu kan gitu. Ya, lanjut. Avan. Ya Pak. Nah ini sekarang non destruktif. Avan. Kamu coba akustik sama elektromagnetik nih. Apa maksudnya nih?
untuk elektromagnetik itu jadi kayak pengukuran itu Pak, apa namanya di dalam sebuah bahannya itu loh Pak. Nah untuk kalau akustik itu kayak pengukuran emisinya Pak di dalam bahan itunya Pak, bahan si itunya, si produknya gitu Pak. Emisi, maksudnya apa emisi? Jadi kayak apa namanya kayak apa sih tekanannya bukan sih Pak, yang emisi itu Pak. Aduh, kacau nih. Ganti. Yang lain mungkin ada yang bisa nggak? Izin jawab Pak. Yuk. Kalau yang sepemahaman saya, kalau yang akustik emisi sama elektromagnetik itu sama-sama menggunakan gelombang suara. Nah, kalau yang akustik emission testing itu kita bisa tahu nih ada karat atau tidak di dalam suatu bahan. Terus kalau yang elektromagnetik itu mengukur ketebalan atau ketebalan dari suatu bahan atau kedalaman dari suatu komponen gitu. Ya saya paham. Ya, jadi akustik suara, gelombang suara. Kalau elektromagnetik berarti ultrasonik ya. Jadi bukan ketebalan. Kalau ketebalan berarti kita pakai thickness tester ya, beda lagi. Ya lanjut. Tapi betul lah ya tadi. Lanjut, Wendri. Iya Pak. Tadi kan ada terkait ini, Wendri. Bedanya ductile sama brittle filer. Halo, Wendri. Izin jawab Pak. Ya. Aduh, maaf. Kalau ductile itu yang sepahaman saya itu kekerasan bahan. Tapi melainkan brittle itu sebuah komponen bahannya tersebut, Pak. Tuh, ngejelasinnya yang benar dong, Wendri. Oh, kayak gitu. Yang lain ada yang bisa? Halo. Ductile sama brittle filer. Gak ada? Mungkin saya izin menjawab Pak. Ya, Alfarid. Kalau ductile itu ulet Pak, sedangkan kalau brittle getas. Oke, bedanya? Karena ada filernya nih, ductile filer sama brittle filer. Gimana? Lanjutkan tadi, Alfarid. Halo, Alfarid. Kok di-mute nih? Belum begitu paham sih Pak. Waduh, kan yang saya tanyain tadi ductile filer sama brittle filer. Ganti. Safwan. Coba. Fraktur toughness nih jelasin. Halo Safwan. Fraktur toughness ya Pak? Ya betul. Terus. Gimana? Maaf Pak, kurang ini Pak. Oke, nanti lagi.
Yang bisa siapa? Ada? Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, Isma. Struktur Taubes itu ketangguhan terhadap retak atau kemampuan suatu bahan menahan ketangguhan akibat retak. Iya. Ketangguhan atau kemampuan untuk menahan retak. Ya. Jadi ya contohnya tadi, misalnya di gas bertekanan, di tabung gas, atau misalnya di pressure vessel. Oke, lanjut. Effendi. Halo Pak, Effendi Alfonso ya? sinyalnya jelek Pak. Iya Pak. Kok ada dua sih? Ada Effendi yang lain? Saya Pak Effendi Pak. Ah ya, itu Effendi Alfonso. Nah itu dari excessive wear yang di sini studi kasusnya bearing. Coba kamu jelaskan 2 dari 6 jenis kerusakan menurut Ford Motor Company tadi. Effendi. Apa Pak? Tadi Pak pertanyaannya? Suara saya jelas gak, Effendi? Jelas Pak. Kalau tadi kan di excessive wear ya. Studi kasusnya di sini kan saya jelaskan tadi terkait bearing. Nah, dari 6 jenis kerusakan menurut Ford Motor Company, kamu jelasin 2 diantaranya. Ayo, Effendi. Yang pertama itu fatigue failure, di mana bendanya itu terus bekerja sampai rusak akibat kelelahan bendanya. Yang kedua itu radius rate, yang di mana bendanya itu rusak akibat dari radiasi. Ngaco nih, Effendi. Apa jadi ke radiasi? Arkan, jelasin Arkan. Iya Pak. Ya, jelaskan 2 di antara 6 itu. 2 di antara apa Pak? Tadi kan ada 6 contoh, ya kan, yang excessive wear. Kamu jelasin 2 di antara 6. Baik Pak, bentar. Oke, ayo kan. Glasis ya Pak? Glasis. Apa ulangi? Glasis Pak. Itu apa ya? Kok ngaco nih? Coba yang lain ada yang bisa nggak? Mungkin Izin saya, Pak, menjawab. izin menjawab. Ya, Parastio. Dari 2 dari 6 itu yang saya tahu lack of oil itu kekurangan minyak pada bearing Pak. Sedangkan yang scratch of bearing itu adanya kotoran terdapat pada bearing Pak, menyebabkan ada goresan. Oke. Sip. Oke, 2 lagi jelasin yang lain ada nggak? Coba. Selain yang tadi, selain yang jelasin Parastio, ada kan ada 6 nih, 2 udah. Sok 2 lagi. Halo? Dua lagi.
Nggak ada tadi rebutan kan? Nggak ada. Izin menambahkan, Pak. Ya, Isma. Ada radius ride, penggumpalan karena penekanan terus-menerus. Terus ada improper sitting, yaitu sudah aus tapi tetap digunakan. Contohnya kampas rem, Pak. Oke, sip. Lanjut ke siapa ini? Yang belum? Azizi. Iya, Pak. Azizi itu 5 impact load, failure impact load. Coba jelasin 2 di antaranya. Yang pertama itu penekanan sesuai gelombang, Pak, sesuai ritme. Yang B apa ya? Alfari, lanjut. Alfari. Iya, Pak. Lanjut. Apa tadi? 2 di antara 5 impact load failure. Ini nggak ada yang nempel sama sekali, Pak. Yo, yang lain siapa? Pak. Ya, Pak. Iya, Apaan? Ini Pak, untuk yang global circle itu udah pecah Pak, ibarat udah menggumpal gitu Pak. Nah untuk yang flexural crack itu hanya menyebar saja Pak retakannya Pak. Gitu Pak. Oke, sip. 2 lagi mungkin apa tadi? Yang lain? Saya izin jawab Pak, tapi saya ulang itu Pak. Iya, gimana Vio? Yang pertama, ya sebelum perkenalkan nama saya Pak. Yang pertama itu kompresi lokal damage. Jadi dia impact-nya tuh pas kena impactor itu dia tadi yang dibilang teman saya gelombang gitu, melempar barang ke air gitu. Jadi yang zonanya masih jauh tuh masih sedikit gitu. Terus yang kedua itu flexural crack itu jangkauannya masih kecil, tapi dia saling saling berlawanan arah, ada yang tegak lurus, ada yang sejajar. Terus kalau yang ketiga itu lokal itu dia udah sampai hancur gitu Pak, tapi pas kena di impactor itu, jadi dia masih di area yang kena impactornya. Oke. Terus yang ketiga itu global circuit itu udah menjalar di luar dari yang kena impactor. Oke. Sama kayak flexural crack, tapi dia lebih jangkauannya itu lebih cracknya itu berlawanan arah. Ya udah, ini sinyalnya putus-putus tadi. Lanjut. Rifki Nur Hidayat. Halo? Iya Pak. Oke. Ini environmental failure itu kan tadi dari faktornya itu ada 5. Nah, kira-kira 2 di antara 5 itu mau jauh jelasin environmental failure. Maaf Pak, saya kurang paham. Oke. Lanjut, Fahri Nugroho.
Coba jelasin. Kalau dari yang faktor angin UN itu kan kalau dari ketinggian tertentu misal kita ngebangun sesuatu kan ada tekanan udara di atas itu Pak, makin tinggi makin kencang. Terus kalau yang soil thermal aja deh Pak. Thermal kan panas ya Pak. Kayak penempatan posisi pembangunan di apa gitu misalkan kan itu berpengaruh Pak kayak dari panas matahari atau gimana. Itu aja sih Pak yang saya pahami Pak. Contohnya apa coba, Pak Hari? Kalau wind kan wind turbine misalkan pembangunan ini Pak apa pembangkit listrik yang kincir angin itu Pak. Terus kalau nggak gedung. Terus kalau thermal bisa ke mana ya? Panel surya kalau kepanasan yang makin lama makin habis itu loh Pak. Oke. Itu UV light harusnya. Kalau Oke, yang lain ada 2 lagi? Nggak ada? Oke, coba. Di corrosion itu kan ada gambar ada beberapa gambar. Nah, itu kira-kira dia corrosion jenis apa itu? Coba dari yang belum ya, Muhammad Rizky. Iya Pak, gimana? Dari corrosion itu kan ada 4 gambar yang aplikasinya sebelah kiri atas. Nah, kira-kira itu jenis corrosion jenis apa? Kalau menurut saya uniform sama intergranular, Pak. Yang mana itu? Yang uniform intergranular yang mana? Uniform yang gear, terus intergranular tuh yang gambar keempat itu Pak, yang baut. Oke. Yang lain, gimnastiar. Halo? Gimnastiar. Ya, mana lagi? Jenis mana lagi? Mohon maaf Pak, tempat saya lagi berisik Pak. Oke, lewat. Fatan. Ya Pak. Ya sok. Jawab. Untuk corrosion ya Pak. Yang gambar kapal itu menurut saya sendiri itu termasuk dalam corrosion galvanik Pak. Di mana korosi menyebar sehingga menyebabkan hancurnya material si kapal tersebut Pak. Terus kan 2, satu lagi. Untuk yang satu lagi itu benda apa ya Pak? Bentar. Itu menurut saya sih ini Pak apa sih krevis Pak. Yang mana? Krevis yang mana? Krevis mah yang ini Pak, yang apa sih yang dari si material tersebut tuh di dalamnya terdapat korosi sehingga kalau misalkan diceknya tuh bisa melalui non destruktif tadi Pak. Tapi ini saya belum tahu Pak mengategorikan apa ini Pak. Soalnya kurang jelas Pak gambarnya. Oke, ya lanjut. Nur Arifin.
Iya, Pak. Nah, ini selanjutnya kan ada tentang UV light sama thermal sama Veiler. Ada flaking sama cracking. Ini bedanya gimana? Ya, izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Untuk flaking sendiri itu, jadi yang rusak itu bagian atasnya saja, Pak. Nah, sedangkan cracking itu sudah bagian dalamnya, Pak, yang rusak. Oke. Lanjut yang belum, Surya ya. Halo Surya. Siapa? Tapi tadi saya udah, Pak. Udah ya. Sorry. Ulangi, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Iya, Pak. Coba jelasin. Di sini di cause of failure component itu kan ada 4. Yang kamu jelasin 2 di antara 4 itu. Kameranya mana? Yuk, udah jam 4 nih. Maaf, Halo, Pak, saya kurang paham, Pak. Tadi lagi di jalan, Pak. Oke, lewat. Iya. Ananda Agung. Ya, Pak. Ya. Gimana? Mana kameranya? Apa saya belum ngerti, Pak, tentang itu, Pak. Oke, lanjut. Gilberto. Gilberto. Nggak ada. Oke. Ada yang bisa? Silakan. Mungkin saya, Pak. Raihan. Yang pertama itu poor selection of material, di mana itu kesalahan dalam pemilihan bahan atau seleksi materialnya. Habis itu incorrect design analysis, di mana ada kesalahan dalam menganalisis dalam material tersebut, Pak. Seperti itu bukan? Iya betul, jelasin. Itu kan kamu baru translate itu. Jelasin. Oke, misal poor selection of material itu kita ingin membuat suatu rangka atau sebuah chassis gitu. Kita mau buat itu yang seharusnya menggunakan besi, tapi kita menggunakan plastik sehingga dapat mengalami crack atau distraction dalam kerangka gitu, Pak. Kerangka itu, Pak. Terus yang kedua itu incorrect design analysis, di mana ada beberapa faktor yang tak terduga dalam menganalisis sebuah bahan gitu, Pak. Misalnya lebih ke ini sih, keteledoran kita dalam menganalisis, Pak. Jadi ada faktor-faktor yang kita lupakan. Seperti itu bukan, Kak? Oke. Boleh. Sip. Good. Oke, udah semua ya? Oke, kalau udah semua